Halo Halo teman-teman, teman-teman, balik lagi di channel YouTube kita. channel Perapian. Ya, oke. Sebelumnya kan kita udah ngebahas banyak ya tentang ngobrolin apaan aja. Nah, Terus, kebetulan sempet waktu itu kita ngebahas yang tentang mitos. ya Ingat kan? video terakhir tuh kita bahas tentang mitos-mitos. Mitos pada zaman dulu, Iya, orang tua, mitos pamali, pamali lah. mitos pamali, benar. Nah, jadi kan apa ya, aku tuh jadi kayak ketagihan gitu loh, kita kenapa nggak bahas mitos lagi sih gitu maksud aku. Nah, kebetulan aku punya ide usul kayak gimana kalau ngebahas mitos tentang lagu zaman dulu. Iya, boleh. Ya. Ya zaman dulu kan pernah kan ya anak-anak waktu pas aku SD ya, pas aku SD ada beberapa lagu yang kayak jangan dinyanyiin lagu itu. Iya, Itu lagu ini lagu ini tahu, ini lagu setan tahu, ini lagu ini gitu. Ya nggak sih? Ya udah, intinya aja kita langsung aja yuk ke gitu nomor kita satu. Yang pertama itu lagu Asarehe, ini kayak Asarehe, yang sampai dinyanyiin, dijogetin. Iya, Iya nggak sih? Asarehe. Iya kan? Iya, dulu sempet, sempet tenar lagunya tapi diomelin Iya, sama nggak boleh orang tua. dinyanyiin kan? Iya, Jangan nyanyi lagu itu, karena katanya ada lagu yang lihat setan. pocong. Iya, lagu setan. Nggak tahu Kalau sih. katanya tukang apa gitu di rumah, nggak tahu Kalau ya AA katanya gitu. ada pocong gitu. Iya, ada pocong gitu. Kalau di aku cuman kayak jangan itu lagu setan, tahu itu lagu apa namanya, lagu intinya pemanggil setan gitu, nanti ada setan datang gitu. Iya. Nah, sebenarnya nggak tahu sih. Cuman kalau yang aku baca-baca ya, aku cari artikel-artikel terkaitnya itu sebenarnya itu apa ya, kita tuh kan nggak tahu itu kan sebenarnya dari apa, dari Spanyol. Itu lagu dari Spanyol dibawain sama grup Las Ketchup. Jadi itu tuh sebenarnya jadi kan di awalnya itu kan di sini nih, kita kalau aku cari ya dari artikel-artikel terkait itu banyak banget yang ngebahas kalau misalnya emang itu kan dari Spanyol, kita kan nggak tahu ya arti lagunya gimana. Iya, lagu tulisannya juga nggak jelas. Nah, katanya tuh diramalin untuk kedatangan sang iblis, untuk jadi tuh buat nyambut setan gitu loh, penyembahan. Oh, lagu pemujaan setan Nah, gitu. iya. Jadi tuh lagu Asare ini kan ada menceritakan tentang seorang pria namanya Diego. Pokoknya di lagu itu, lirik itu ada bait bawa-bawa Diego gitu dah. Nah, katanya ada mantan penganut gereja setan orang sono bilang katanya Diego itu sebenarnya kode nama dari nama iblis, devil. Oh, jadi Kodenya. jadi ada nama iblis yang namanya pakai kode Diego gitu. Jadi gitu. Jadi itu untuk khususnya untuk di daerah Amerika Selatan sama Spanyol gitu, guys. Jadi, nah kan juga ada setan yang namanya Lucifer sih. Lucifer. Nah, itu kan setan yang bisa nyanyi sama dansa. Nah, itu juga ada kayak Diego gitu. Kode namanya nggak tahu itu terkait sama Lucifer kah, kita juga nggak tahu ya. Pokoknya itulah Diego ada kode setan gitu. Betul. Nah, terus kan di lirik awalnya itu kan kayak ada nyinggung kalau wah kita tentang pesta di Jumat malam gitu. Bukan malam Jumat ya, guys. Nah, itu tuh kalau di belahan dunia, benar malam satu, di belahan dunia bagian barat sana itu kalau malam Jumat apa sih? Jumat malam itu malam keramat intinya. Kalau di sini mungkin malam Jumat ya. Iya, kalau di sini malam Jumat, Kamis malam. Iya, Kamis malam. Tuh tadi apa? Malam Sabtu itu malam yang keramat bagi para setan gitu. Jadi itu. Nah, kan di situ kan liriknya ada kayak intinya pesta di Jumat malam. Nah, itu kan kayak dikait-kaitin gitu loh, guys, gitu. Terus juga di bagian lirik lainnya tuh kayak ada tentang menjelaskan Diego tuh pergi dan datang sesuka hati. Nah, kayak gitu kan kayak apa, menggambarkan sosok Lucifer gitu, guys. Yang sosok yang bisa hilang sama hadir kapan aja, iblis kan gitu kan. Dan pergi sesuka hati lah. Kalau untuk goda manusia kayak gitu. Terus juga di bagian ref ini konon kalau bagi orang Spanyol itu akan terdengar kayak jadilah sesat Jehovah gitu-gitu loh. Itu Jehovah itu tidak ada. Jehovah itu inian apa namanya?
nama dari 7 nama Tuhan dalam kepercayaan agama Iya. bangsa Yahudi. Jadi tuh Iya, Yahudi, dia bahasa Yahudi lagunya Jehovah. itu bilang kalau Jehovah tuh nggak ada, jadi kayak malah bilang Tuhan tuh nggak ada gitu. Iya, Kan lagunya sesat banget kan. Mhm. Nah, cuman si manajer apa tuh dari bukan manajer sih, apa pihak Sony, manajer, iya benar, manajer Orang Last Ketchup. rekamannya lah, iya. Iya benar. Bilang katanya itu sebenarnya nggak ada unsur penyembahan sama sekali, tapi kita we never know ya. Kita kan Iya. nggak pernah tahu ya kan sebenarnya gimana. Jadi kalau menurut dia, kalau misalnya ketemu sama kata-kata aneh itu nggak ada artinya, itu lebih kayak dipilihin diksi katanya, pemilihan kata aja yang enak dinyanyiin gitu katanya. Dan itu sebenarnya kayak ya udah kayak Cuma kebetulan. iya. Dan kalau misalnya di luar negeri sana kan, kalau Jumat malam itu kan, maksudnya kan Sabtu kan dia libur ya, Sabtu Minggu. Jumat malam itu kan Akhir pekan. last Friday night gitu loh. Iya, kayak pesta emang bener-bener anak muda zaman now gitu kan, yang kalau misalnya besoknya libur kan pasti party kayak gitu aja. Terus kan mungkin si manajernya ini bilang katanya, maksudnya kalau misalnya emang itu tuh cuman apa sih, kayak emang menjelaskan seorang pria tuh yang menghipnotis para wanita gitu-gitu aja Iya, gitu. jadi dijelasin liriknya itu sebenarnya cuma kebetulan doang ya. Iya. Padahal ya Kita nggak tahu sih Iya, sebenarnya kayak- memang apakah seperti itu, tapi manajernya sih klarifikasinya ya kayak gitu. ya berarti sudah diklarifikasi lah. Gitu. Nah, kalau A sih ya, ini di luar artikel ini ya. Kalau An ngiranya nih, sebelumnya juga baru tahu nih kisahnya kayak gitu. Cuman kalau A dulu ngiranya, balik lagi kita ke pembahasan mitos yang dulu, yang kemarin, video yang kemarin kan, orang tua kan males ya ngejelasin tidak boleh ini, nanti ini, nanti Iya. akibatnya gini gitu kan. Iya. Cuman satu kata, tidak boleh ini, nanti ini gitu. Nah kalau dulu nyanyi lagu Asarehe Arehe itu langsung domelin, jangan nyanyi ini, tuh ada tuh tukang apa gitu, lupa, tukang somai apa tukang apa, tukang sekuteng gitu. Nyanyi lagu itu ngeliat pocong gitu katanya gitu. Nah setelah gede nih, setelah dewasa, waktu itu pernah lagi kerja dengerin lagu itu, pokoknya ada playlist dari YouTube. Nah tahu-tahu ada lagunya Asarehe ya masuk ke playlist. Terus Terus lihat lah, oh ternyata, coba guys kalian yang udah 18 tahun ke atas ya, coba lihat videonya, itu pasti vulgar. iya benar-benar. Paham nggak? Jadi intinya video klipnya itu vulgar. Iya, jadi dan karena ada kalimat-kalimat yang vulgar untuk yang kayak tadi tuh, yang Diego menghipnotis gini-gini seorang itu wanita. Dia sama kayak Despacito lah gitu. Iya, benar-benar. Itu kan lagu baru kan. Nah jadi itu orang tua malas ngomongnya ini lagu porno gitu, jadi cuma bilang nggak boleh nanti ngeliat pocong gitu, biar anak-anak tuh sama sekali ngejauhin lagu itu. Padahal sebenarnya maknanya yang vulgar. Nggak patut lah anak kecil nyanyi lagu vulgar gitu. Mungkin benar. Oke, iya benar-benar nyambung, relate. Benar kan? Iya. Iya benar juga sih ya, benar. Aku juga mikir iya juga sih gitu. Soalnya pas aku tahu video klipnya emang vulgar itu kan, pakaiannya. Apalagi pada zaman tahun 2000 kan. 2000-an. Iya. Masih belum sebebas sekarang lah ibaratnya, maksudnya kayak masih masih ada budaya kita masih kental banget, itu budaya barat banget yang kayak gitu. Barat gitu banget. Guys. Oke. Nah terus yang kedua apa nih? Yang kedua itu zaman aku SMP, itu tuh kayak ini nih lagu ini, Gaby Tinggal Kenangan, pasti tahu kan. Jadi tuh ini kalian semua pasti nih ngerasa Gaby nih. Iya. Gaby tuh terkenal banget zaman SMP. Juga SMP itu. Iya, SMP juga. Iya, zaman SMP tuh bilang katanya itu si perempuannya itu ditinggal pacaran, punya pacar, terus pacarnya naik motor kecelakaan, terus akhirnya dia bikin lagu buat pacarnya yang mati itu ya, yang meninggal itu. Iya, padahal dia kan juga kayak bunuh gitu. diri kan? Oh iya benar-benar. Dan Gaby-nya juga Gaby bikin lagu buat pacar yang meninggal itu, dia bunuh diri. Abis bahaya, abis nyanyiin lah. Makanya sebelum ini lagu yang tenar itu kan cuman cewek nyanyi, suara gitar doang kan, nggak ada lagu band-band sebelum Karamel itu. Aja. Kayak cuman lagi kayak
orang-orang sekarang lah di YouTube gitu, record Mhm, doang, main bener. gitar doang gitu, kayak gitu dulu ya Gaby ya. Iya, Emang padahal ininya gimana ceritanya? aslinya kan itu lagunya si Karamel kan ya. Karamel Band. Padahal jadi tuh dulu itu lagunya Karamel itu, terus dulu awal lagunya judulnya emang Jauh, tapi itu sebenarnya bukan bukan apa namanya, bukan tentang itu, Kisah bukan orang tentang meninggal mitos gitu. itu, bukan. Iya, iya. Ya memang itu ciptaannya itu Karamel. Ciptaan Karamel, lagu Mm-mm, buatan si Karamel itu. betul. Ceritanya gimana, Dek? Ya udah, emang itu lagu ciptaannya, nggak ada Oh, cerita, jadi jadi kayak itu cuman kayak karangan orang-orang dari apa ya, persepsi dari para pendengarnya aja iya, iya, iya. gitu, Mungkin karena mungkin lagunya terlalu menyayat hati ya pas di zaman tahun 2000 berapa tuh, 2000-an lah pokoknya ya. kelas 1 apa? Pokoknya aku masih SMP deh kayaknya dulu, apa ya, Kamu SD SD akhir. kali, kelas 1 tuh ada lagunya itu pokoknya. Nggak inget deh. Kelas. Ya Iya, pokoknya iya, udah pokoknya lama itulah. banget deh, kita udah 27 tahunan Iya, sekarang ya. Iya, jadi ya itu sebenarnya lagunya itu adalah mitos iya. gitu. Mungkin apa diceritain kayak gitu tuh biar supaya tenar kali ya. Bisa jadi, Bisa jadi dan memang mungkin lagunya ngeri sensasi kayak dan gitu. kan kalau dulu kan lagu ini loh, apa namanya, infrared. Jadi kayak gimana sih ngirim-ngirimnya tuh lewat infrared. Iya, Jadi iya, terus iya. ada kayak ditambah-tambahin, ada yang tukang ngedit-ngedit kan, Iya, iya, yang benar. ditambahin ada orang kecelakaan kayak gitu. Iya, soalnya zaman dulu tuh kita dapat informasi yang valid tuh susah. Jadi Susah banget, ya, ya nggak segampang kayak gitu. sekarang. Jadi kita minta lagu nih infrared. Iya, Kan kalau Bluetooth atau kirim pakai WA kan sekarang kan bisa pakai WA ya. Gampang iya. tuh, tlek langsung masuk kan. Nah, Mm-mm. kalau infrared kan lama ya. Kita nungguin dulu. Berarti sambil ngobrol gitu. Pasti ya ada aja omongan. Mungkin kayak Terus gitu. juga kan ada yang Dari edit-edit mulut ke mulut juga, edit apa lagu sama video kecelakaan videonya. orang, padahal nggak ada kaitannya mungkin, Iya, ya iya. kan? Jadi kayak mulut mulut ke mulut Mulut ke gitu, mulut ya, benar. tapi penasaran juga sih awalnya itu siapa ya. Coba Iya. guys yang tahu Siapa sih guys, pencetusnya ya? pencetus awal Gaby lagunya Bener itu kan, pasti kalian juga kematian. ngerasain itu kan? Iya, iya, iya. Iya. Kemudian yang ketiga, Lingsir Wengi. Kalau itu sih aku udah pas Lingsir Wengi zaman-zaman SMA atau kuliah itu, ya. iya Kuliah sih kita Lingsir kuliah Wengi. kayaknya dah. Sebenarnya itu nggak bener ya Nggak banget guys. sih Jadi Lingsir itu Wengi sih, iya. parah banget sih. Lagu fitnah sih itu mah. Itu fitnah sebenarnya. Mitosan Kalau mitos fitnah. kalau Lingsir Wengi itu gara-gara dibikin sama film-film horor gitu kan. Industri-industri film horor yang Iya, pakai lagu itu, padahal sebenarnya gimana Lingsir Wengi tuh Lingsir Wengi itu yang tahu ya, apa pokoknya itu itu tuh untuk ciptaan, dakwah gitu iya, kan. ciptaan Wali Songo. Ya, Sunan Kalijaga. Jadi Iya, itu untuk dakwah zaman dulu kan, dakwah. Jadi tuh zaman dulu tuh kalau misalnya Islam masuk ke Nusantara tuh cara dakwahnya tuh kayak mulai dari seni. Makanya kenapa kita seni banyak banget di Indonesia ya kan. iya, Makanya seni jadi dari apa aja lah. Nah itu dari lagu juga. Nah sebenarnya tuh Lingsir Wengi itu apa namanya, itu untuk kayak justru buat kayak menghindari dari inian, dari setan gitu. ya, jadinya ya dibikin sama Sunan apa ya, Sunan Kalijaga. ya Sunan Kalijaga itu cuman apa ya, buat ngusir setan sebenarnya kan, buat Iya. nyebarin ya dakwah lah gitu, doa. Oh iya, Ya buat doa doa. doa, cuman Benar. sayangnya beberapa industri perfilman tuh malah ngejadiin itu sebagai apa, pemanggilan kuntilanak ya. Iya, jadi Iya, dibikin salah, dibikin apa sih? Jadi kayak dimencongin gitu loh, guys. iya, Sebenarnya aslinya nggak setuju itu sih ya guys. Makanya itu guys kalau denger denger lagu itu jangan takut guys, itu malah kalian tuh dilindungi sama apa, coba kalian kalau sama enggak. lagu itu. Jadi kesimpulannya untuk yang Lingsir Wengi ini sebenarnya itu diciptain sama Sunan Kalijaga untuk menangkal hal buruk gitu dan gangguan makhluk halus, justru ya, bukan buat manggil Buat manggil makhluk kuntilanak, halus, enggak, iya. bukan. Lagu ini justru doa, jadi kayak doa minta perlindungan dari Sang Maha Pencipta kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan kalian nonton kayak video pemanggilan setan, misalkan apa kayak video-video mistis gitu, manggil setan pakai Lingsir Wengi, itu emang beneran kuntilanak datang misalkan gitu ya, itu cuman karena mungkin sugesti mereka tuh
udah tersuges karena lagunya itu pemanggilan setan. Jadi Kayak intinya gitu. gini, sebenarnya kalian jangan sekarang ubah mindsetnya Ubah kalau mindset. Lingsirung itu buat memanggil setan. Enggak, bukan. Itu Bukan. yang kayak tadi udah kita jelasin ya teman-teman, itu tuh kayak sebenarnya itu doa yang bisa minta perlindungan deh ke Maha Pencipta. Jadi Ya, intinya kalau gitu. kalian mikir Lingsirung ini ada kuntilanak, nah yang datang kuntilanak itu datang itu bukan karena Lingsirungi, tapi karena sugesti Karena dari sugesti, kalian. benar, ya Udah itu terbentuk maksudnya. dari otak kalian, kalau Lingsirungi kuntilanak jajan, ada kuntilanak dari kuntilanak. Nah, itu kuntilanak itu. datang gara-gara dia pikiran kalian bukan dari Lingsirunginya. Betul, Itu intinya. Setuju banget. Iya. Oke, jadi udah paham ya teman-teman gitu. Terus ada lagi nggak nih kalau dari A? Kalau aku sih kayaknya 3 tuh sih yang paling aku notice banget. Ada. Coba tapi lupa. Payung teduh. Oh, payung teduh. Yang ini ya yang mati di apa? Yang Oh iya. Gitu. Iya. Pernah dengar juga iya. itu pas kuliah deh kalau nggak salah. Emang lagi pas kita kuliah ya itu. Iya, karena kan payung teduh kan tenarnya pas zaman kita kuliah. Coba sini. Kita ini dulu ya, kita ambil liriknya dulu nih, kayak aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Terus aku ingin berdua denganmu tapi aku hanya melihat keresahanmu. Itu kan kalau kita lihat sekilas kan kayak oh ya udah itu bait lagu, atau kalau kita nggak pernah tahu lagunya itu bait sebuah kata-kata yang puitis lah gitu. Nah cuman ini di sini ceritanya, mitosnya itu dulu itu jadi ada salah seorang lah dari payung teduh itu naik gunung. Oh iya, daki bareng temennya ya kalau salah, kayak naik gunung, mendaki gunung bareng temennya. Nah terus tahu-tahu ada salah satu temen dia yang hilang, cuman nggak tahu ya namanya siapa. Nah itu udah dicari ke sekian tempat, ke mana, bahkan sudah lapor ke pihak yang bahasanya ranger dari gunung itu, masih belum ketemu nih. Sampai akhirnya udah di pos, nggak ketemu. Iya pokoknya sampai akhirnya udah sampai pos, terus nggak ada kabar apapun dari para ranger gunung ini, bahasa penjaga gunung itu. Akhirnya mereka inisiatif buat nyari lagi, terus cari akhirnya ketemu dengan posisi agak mistis ya, agak serem ya, gantung diri dianya. Jadi ada catatan gitu ceritanya, Kertas. Ada kertas di dekat dia. Isinya lirik itu apa puisi? Mungkin puisi ya kalau dulu ya. Mungkin kan dulu kan belum dibikin lagu ya. Ini kita sepenggal liriknya itu ada kayak oh yang ini ya, aku menunggu dengan sabar di atas melayang-layang. Oh berarti kayak seakan-akan dia sebenarnya udah mati terus nunggu. Iya, jadi itu sebenarnya gimana sih kalau nggak salah? Sabar di atas sini melayang-layang itu, aduh merinding nih. Jadi kalau kita ngebayanginnya tuh sebelum dia nulis lirik puisinya itu, jadi dia sudah kebayang kalau dia bakal nunggu si kekasihnya ini di atas sini, karena dia kan gantung diri ya, melayang-layang. Oh jadi sebenarnya mungkin pas dulu sih kalau aku ya dengernya tuh ceritanya tuh katanya dia putus cinta ya, nggak sih? Iya putus cinta sama putus cinta, ceweknya. Iya. Terus kayak patah hati gitu deh, aku nggak inget deh, pokoknya tuh pas aku kuliah ya. Itu tuh katanya mitosnya itu dia patah hati, terus salah satu personilnya diajak ngedaki gunung, terus dia dicurhatin sama itu temennya, terus pas itu hilang kalau nggak salah ya. Ini ingatan aku nih ya. Ya kan, terus hilang, terus dicari-cari kemana-mana, akhirnya nggak tahu deh, pokoknya dia dilakukan pencarian nggak ketemu. Akhirnya pas ketemu dia lagi gantung diri di atas pohon gitu, dan di bawahnya tuh udah ada surat kayak gitu deh, pokoknya dia bener-bener dan itu bener-bener patah hati katanya gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu karena baitnya tuh liriknya tuh bener-bener kayak lirik orang ini ya kan, orang meninggal, bener-bener galau. Yang paling parah, yang paling ini sih, yang paling aku notice banget, yang aku menunggu dengan dengan sabar di atas ini melayang-layang gitu kan. Kan itu kan kayak mistis banget nggak sih kalau menurut aku tuh, kayak terdengarnya tuh
apa gitu, terus tergoyang menantikan tubuh itu, gitu-gitu deh. Nah, Ya kan serem banget ya nggak sih? iya, tergoyang menantikan tubuh. Iya, kayak tapi aku tak bisa melihat matamu, kayak gitu-gitu tuh. Nah, tapi sebenarnya setelah aku cek juga, barusan nih aku ngecek juga, itu tuh ternyata kata si apa personilnya itu tuh Payung Teduh, Orang manajemennya lah. nah, ya mereka bilang katanya enggak kok, itu bukan, katanya gitu, itu mitos aja, itu sebenarnya persepsi dari para pendengarnya aja, katanya gitu. Ya, iya, Kita iya, nggak iya. tahu sih. Jadi Tapi emang cuman apa? Ya sama kayak awal-awal berita kita tadi, cerita ya kita tadi. kayak Ya, Gaby udah ya. gitu, sebenarnya Cuma kayak persepsi dari cuman persepsi dari para pendengar aja. Dan mungkin ya balik lagi ke yang tadi apa? Kayak Lengser Wengi, ya kayak gitu. Masuknya ke sugesti lagi gitu. Mungkin ketika mereka lagi denger lagu A, ya kebayangnya ini. Mungkin ya kalau yang Nah, Payung Teduh ini mungkin pendengar yang lihat Mbak itu tuh secara gamblang aja gitu, kayak aku menunggumu di atas ini melayang-layang. Sebenarnya itu kan majas mungkin kalau majas. kalau buat orang yang benar-benar tahu bahasa kan, yang bahasanya Iya. sangat 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 Bahasanya tuh indah, udah puitis, bahasanya yang tinggi iya banget udah itu tinggi deh. bahasanya. Nah, buat kita yang rendah nih bahasanya tuh kayak Ya cuman cuman ditelan ditelan mentah-mentah. mentah-mentah, jadi Iya. kayak oh melayang-layang ya udah berarti meninggal gitu. Tapi Hmm. kan kalau buat orang yang puitis itu melayang-layang mungkin dalam doa atau menunggumu melayang-layang tuh kayak lewat dari doa atau apa, kita kan nggak tahu ya. Iya. Ya pokoknya itulah teman-teman. Jadi itu udah 4, kita udah bahas 4 mitos lagu yang dulu sempat viral atau populer di Ceritanya sempat zamannya. paling populer Iya, lah, sempat ceritanya. trending. Nah, jadi kita kan udah jelasin 4 lagu mitos lagu misteri yang pernah viral di zamannya. Jadi yaitu teman-teman kalau misalnya dapat kalau misalkan dapat intinya kalau kita dapat suatu informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, gitu. informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah karena kan kita belum tahu kebenarannya. Kayak gitu. Dan juga kalau kita dapat informasi itu harus dengan jelas. Jadi jangan setengah-setengah, kayak misalkan kita baca artikel kayak tadi Payung Teduh, ini lagunya ini liriknya ini, tapi kita nggak baca bawahnya, sudah diklarifikasi gitu. Jadi kita harus benar-benar kita cuma baca mitosnya doang, jadi harus benar-benar sampai habis bacanya gitu guys. Betul banget teman-teman. Oke, guys, kalau jadi gitu udah cukup sampai sini dulu aja ya. Kayaknya udah lumayan panjang. Udah lumayan lah pembahasan kita. Iya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita mau bahas apa lagi, mitos apa atau apapun itu, bisa cerita atau bilang aja di kolom komentar. Kalian bisa sharing juga mitos apa gitu. Yang kalian pernah rasain waktu kecil gitu. Biar kita juga tahu nih teman-teman. Mungkin kan karena mitosnya banyak kan, jadi banyak banget. Kita saling sharing lah di kolom komentar. Iya benar. Oke, ya udah cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa teman-teman. Bye.